Nah, saya mau tanya ini, orang Arab ada ngelihat Isa datang di dunia nggak? Kamu kecil, goblok sekali. Lah, yang awal dan yang akhir. Kalian coba buka QS Gimana yang Al-Hadid 3. awal? Coba kalian buka Awalnya dulu QS akhirnya apa? Al-Hadid 3. Al-Hadid 3 Enggak, kalian buka. enggak, kita buktinya aja, Bang. Buktinya aja, Bang. Yesus berakhir mati. Muter lagi. Tuhan Allah kita Habis berarti ayat Tuhan 1 belum kita selesai, semua. muter lagi. Bukan, kan ada pernyataan. Bukan, kalau ini kau terangkan dengan Yesus, sedangkan Yesus memperkenalkan Tuhan Allah kita. Berarti kalau Tuhan Allah kita, Tuhannya Yesus juga Allah, Tuhannya kita umatnya yang umat Yahudi juga Allah. Makanya di dalam QS 3 ayat 55 dikatakan bahwa pengikut Isa kedudukannya lebih tinggi dari orang-orang kafir hingga hari kiamat, hingga Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Gini Bang. Amin. Israel bukan jazirah Arab ya? Permintaan Abraham. Jazirah Yunani atau jazirah mana Israel? Jazirah Arab dong. Israel itu masuk jazirah Arab dong. Israel. Oke. Jadi bangsa Arab itu bangsa yang ditolak Tuhan. Makanya tidak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu kata Abraham ketika dia meminta kepada anaknya, sekiranya anak jangan ini bingung lagi. Buat oleh siapapun. Berarti Bang, Yesus bohong itu di dalam Yohanes 84 ayat itu mengaku dirinya utusan. Bohong berarti Yesus. Itu Yesus yang mengatakan, Bang. Abdul, sebentar, kamu tuh jangan nyerotos, kamu seperti anjing saja, nyerotos. Gitu. Jangan ngomong gitu, Bang. Ini Kenapa selalu arahnya ke Kristen? Pembahasannya selalu Kristen. Emang di Indonesia sudah, Bang. Sudah selesai. Kristen. Pertanyaan Soal itu pertanyaannya. Coba lu itu mencuri nama Tuhan. mencuri, benar. Ada bukti tidak kami mencuri? Ada. Ada. Ada Bahasa asli dari kitab Anda itu adalah Yunani. Otaknya di bawah tau, jangan ketinggalan. Tak apa lu? Dah. Pergi cari dulu. Sudah. Lu ngomong begitu bodoh sekali lu. Emang bicara Apa otak apa lu? Lu bilang otak apa lu? Ya, lu bicara nggak pakai otak. Lu yang nggak ada otak. Orang bilang keluar dulu, lu nggak tahu. Ada otak. yang QS 19 Dan JHWH menurut orang Yahudi tidak mungkin dan haram hukumnya kalau dijelmakan jadi manusia, sehingga orang Yahudi tapi kalau Bapak bilang Allah yang mau disembah beribadah, Islam, dia tidak mau beribadah namanya yang semetiknya disempalkan di Kristen, nggak mau di gereja. Karena apa? Disitulah tempatnya berhala yang dinamakan Yesus, yaitu berhala Yesus yang dijelmakan dari JHWH tadi. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang menciptakan alam semesta ini, yang wajahnya, rupanya, semuanya tidak bisa diangan-angankan oleh akal pikirannya manusia, karena zatnya Allah ada zat yang tidak bisa disamakan dengan apa yang dengan makhluknya. Ini keyakinan itu. Ternyata orang yang tidak mengenal itu. Begitu, ya. Tapi kalau namanya Tuhan Sang Kholik sudah diserupakan, itu namanya berhala, Bang. Berhala kalau menurut Islam. Itu juga dinarasikan umat Yahudi yang sebagai keselamatan itu dari Yahudi juga menyelamatkan begitu, Bang. Apa yang dikatakan Yesus juga, jangankan wajahnya, rupanya pun tidak kau. Oh, jangankan rupanya, wajah apa itu, suaranya pun tidak kau dengar. Ini menunjukkan bahwa apa yang dibawa Yesus itu adalah firman Tuhan dengan memperkenalkan Tuhan, yaitu hidup yang kekal, mengenal Engkau Allah satu-satunya yang kau sembah, dan Yesus yang Engkau utus. Di sini adalah sebuah utusan yang memperkenalkan Tuhan, yaitu Rasulullah. Sebagai Nabi Muhammad sebagai utusan, yaitu Rasulullah. Sebagaimana Musa sebagai utusan untuk memperkenalkan Tuhan, yaitu Rasulullah. Apa bedanya, kan? Cuman Kristen yang menyamakan. Gantian. Jangan terus. Bahkan Yesus itu mengancam loh. Yang menganggap dia Tuhan itu, Yesus ada ancamannya loh.
diam dulu biar orang lain yang Saya jawab dulu ya. Tadi dikatakan bahwa Yesus diciptakan. Kita buka ya. Yesus itu ada dari kekekalan. Kita lihat di Mika 5 ayat 2, Yohanes 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 17 dan Ibrani 7 ayat 3. Yesus ada dari kekekalan. Apakah kekekalan itu diciptakan? Silakan jawab. Mana ada Yesus kekal? Mana ada Yesus kekal? Oh, Yesus mati kok disalib kok kekal? Loh, Gimana? terus dia bangkit itu bangkit, dia Bang. kekal nggak? Bangkit, Bang. Ya katanya kekal. Kekal itu kan hidup selama-lamanya. Iya. Kalau kekal artinya apa, Bang? Jadi namanya anak Buktinya dia domba. mati. Buktinya dia mati. Enggak. Korban Weh, waktu domba. disalib Domba mati apa itu enggak sih? Mati, Buktinya Bang. mati nggak, Bang Hafiz? Mati nggak, Bang? Mati, Bang. Mati. Mati lah. Iya, nggak kekal dong. Yang namanya kekal itu, Bang, hidup selama-lamanya. Tadi sudah dilihatkan ayatnya. Kalian bantah. Enggak, makanya ayat itu makanya isi Bible itu saling kontradiksi, Bang. Abang bilang Yesus kekal. terus Kekal sekarang- itu kan artinya hidup selama-lamanya. Buktinya Yesus mati, ditombak. Iya, Kita kan lihat digantung, ya. dipaku. Kita lihat. Iya, jelas itu, Bang. siapa? Jadi Yang jangan mengutus bicara Nabi kekal. siapa? Bang. Yang Jangan mengutus bicara Nabi kekal. siapa? Yang mengutus Nabi. Artinya kekal itu hidup siapa? selama-lamanya. Buktinya saya mau tanya Yesus dulu mati, kalian nih. Bang. Yang mengutus Nabi Berpikirlah, siapa? berpikir waras lah. Yang mengutus Nabi siapa? Coba. Siapa Allah, yang diutus Bapak, Yesus? kalau menurut Kristen. Siapa yang diutus Yesus? Kamu baca Matius 23 ayat 34. Baca 17:3. Jadi saya bacakan Itu ya. Bibelmu berarti saling kontradiksi Ya. kalau gitu. Yesus ngomong Saya apa? bacakan ya. Bibelmu ngomong apa? Lihatlah aku. Ya, ayo lawan. Lihatlah Sekarang aku. Yesus bilang, ayat mana yang "Lihatlah bisa lawan aku." 17:3? Yohanes 17:3. Itu perkataan Yesus loh. Mau dibantah, mau dihapus. Lihatlah aku Ayo. mengutus kepadamu nabi-nabi. Yesus bilang begitu. Nabi Yesus siapa? mengutus nabi. Nabi siapa? Terus Yesus bilang begini lagi. Tapi siapa yang diutus, Bang? Iya toh? Aku Yesus mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Lompat Wahyu tadi 22 ayat. bicara kekal. Kekal lari lagi ke situ. Iya kan? Iya memang iya. Ancamannya Yesus pedas loh, Pak. Bang bingung. Aku tanya, mana lebih dulu lahir Yohanes atau Yesus? Yesus lah. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Tapi secara daging Bang Yohanes yang lebih dulu, Bang. Secara daging Yohanes Pak lebih Bingung dulu. bilang yang awal dan yang akhir. Nggak ada itu, Bang. Akhirnya dia mati. Iya toh? Nggak awal dan akhir tuh. Berakhir tuh. Coba baca Wahyu. Aku Nggak selamanya. adalah yang maha kuasa. Yesus bilang begitu. Di mana kuasanya? Oh, dia diutus kok. Kok berkuasa? Nah, dia nyatakan aku yang maha kuasa, Alfa Omega. Kalian buka coba. Pernyataan Yesus itu apakah Coba kalian buka. Berarti bohong ini. Kalian buka di bingung agama. Bagaimana Berarti pernyataan Yesus Yesus ini sendiri bohong. yang menyatakan gini loh ya. Yesus sendiri menyatakan bahwa dia adalah utusan. Aku diutus hanya domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku diutus. Banyak, Pak. Ada 90 ayat itu. Banyak, Pak. Ada 90 Kenapa ayat kalian mengatakan dia mengabulkan utusan. Dia loh yang Tadi kan utusan. saya sudah bilang, ketika Yesus masih di bumi, dia kan berbicara sebagai manusia. Tidak mungkin dia bilang, akulah Tuhan, sembahlah aku. Orang-orang sekarang pasti Kalau dia bicara Haleluya. begitu apa logikanya. salahnya? Kalau dia memang seorang Tuhan yang kau buatkan sebagai Tuhan, pastinya dia juga berbicara begitu dong, untuk menunjukkan kekuasaannya, sehingga orang itu takut dengan sehingga orang itu menyembah dia. Lihat, Yesus bilang begini. Yesus Tapi bilang buktinya dia begini. menyembah Tuhan. Aku sudah ada sebelum Abraham jadi. Itu saja orang-orang Yahudi ambil batu lempar dia kok. Aku ada sebelum Abraham jadi. Yesus menyatakan dia seorang utusan. Jangan ketawa bahwa di situ seambruk yang dia menyatakan dia seorang utusan Bapak Ada tidak 80 ayat itu. jangan katakan aku baik. Yang baik adalah Tuhan Bapak kita. Lah, merujuk di sini bahwa dia memperkenalkan bahwa Yesus itu tidak baik. Yang baik Iya, itu hanya Kak. Bapak saja. Bapak yang membaik Itu Yesus Tuhan tapi Bapak Bapak. kita.
Berarti kalau Yesus mengatakan bahwa aku ada sebelum Abraham ada, berarti Yesus berdusta karena kenyataannya realitasnya Abraham duluan yang ada. Iya. Berarti Yesus berdusta di situ. Makanya saya bilang Bang bingung Itu tadi dia Yesus menggambar duluan daripada bahwa dia Abraham. itu sudah ada. Iya berdusta. Sekarang saya tanya. Itu dulu Yohanes Ya, sekarang saya tanya Abraham dulu yang ada atau Yesus dulu yang ada? Yesus. Wah, berarti berdusta karena kenyataannya kan Abraham dulu yang ada. Abraham aja gak kenal Yesus kok. Enggak kenal. Iya. Kalau dia menyatakan bahwa Tuhannya itu Yesus, Pak, pasti dia menyebut dari sebelum ada Yesus, dia menyebutkan Tuhan kita adalah Yesus. Yesus Tapi bilang orang aku yang awal dan yang akhir itu apa itu? Nah, awal yang akhir itu dia Tuhan berfirman. Itu Tuhan berfirman. Siapa Tuhannya? Yesus. Yaitu Allah. Menyatakan bahwa Allah adalah tidak ada akhirnya dan tidak awalnya, tidak ada akhirnya. Itu bahwa Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Itu mempelajarkan kepada Israel. Tapi orang Kristen menangkap bahwa itu adalah Yesus karena menyatakan dari pernyataan di Yohanes 1 itu tadi. Sedangkan 1 itu bukan perkataan Yesus, itu tempelan dari kata-kata yang dikatakan bahwa firman itu adalah Tuhan. Itu saja. Untuk Tidak berawal, tidak yang berkata tapi nggak pernah ada. Omega itu adalah Yesus. Tidak berawal, tidak berakhir, tapi nggak pernah ada. Itu gimana itu? Berarti Yesus nggak pernah ada. ketika mengatakan, berarti mengatakan ketika Abraham ada, telah ada itu berdusta karena kenyataan realitasnya kan Abraham duluan ada. Itu secara tidak langsung, saudaraku. Secara tidak langsung bagaimana maksudnya? Dia sudah menyebut bahwa dirinya itu sudah ada yang awal dan yang akhir. Dia berdosa lagi. Karena apa? Yesus itu dengan ibunya aja duluan ibunya kok. Loh, Dia dilahirkan oleh ibunya. bagaimana Yesus berdusta? Sedangkan di Pontius Pilatus menyatakan kami tidak menemukan satupun kejahatan pada orang ini. Bukan masalah kejahatannya saat dilahirkan duluan ibunya atau duluan Yesus. Menipu kan kejahatan. Nah, Maria aja duluan ada dari Yesus Abraham. Yesus lebih duluan Abraham, lebih Yesus dari Abraham. Al-Quran saja bilang Isa itu suci. Kan lucu. Nah, enggak masalah, memang suci. Ibunya aja suci kok di dalam Al-Quran. Ya, Ibunya tadi kan yang begini, suci, host. belum pernah tersentuh. Host tadi bilang bahwa itu Yesus mengajarkan bahwa tentang kesuciannya itu adalah seorang manusia yang diciptakan dengan kekuasaannya tanpa sentuhan laki-laki. Tapi kalau di Biblos masih ada laki-laki, tidak suci lagi tuh. Karena apa? Masih ada sentuhan laki-laki, yaitu siapa? Tukang kayu. Kalau di Islam kesuciannya siapa itu Bunda Maria, yaitu yang melahirkan Isa alaihissalam atau Yesus. Saya mau tanya ini, saya mau tanya. Tanpa sentuhan seorang laki-laki, tanpa ada namanya tunangan, nggak ada namanya tunangan, nggak ada. Karena ketika Isa kesuciannya lahir seorang di ibunda. pohon kurma, Nggak masalah mau di pohon kurma. Yang lebih takjub lagi kalau ditaruh di kandang kerbau atau kambang kambing. Apakah Yesus mau makan kotorannya kambing? Kalau di bahan kurma, di sini ada sentuhan makanan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu makanan yang kalah dari pohon kurma itu tadi. Kalau di kandang begini, saya mau tanya Muslim dulu. Kira-kira Isa itu ada pernah ketemu dengan ibunya dia? mau makan apa di sini? Ibunya mau makan apa di kandang kambing ini? Waktu Isa datang itu ada melihat nggak? Orang Arab kan menyaksikan Isa lahir. Orang melahirkan itu perlu nutrisi. Sekarang nutrisi apa yang diambil keterangan dari umat Kristen kalau Yesus dilahirkan di kandang domba? Sedangkan dengan kemuliaannya Allah memberikan rezeki, yaitu dengan adanya kurma. Inilah begitu ya. Itu yang lihat Yesus lahir di pohon kurma siapa? Kekuatan Maria diberikan rezeki, yaitu diberikan rezeki apa? Pohon kurma itu yang membuahkan hasil. Oh, jangan nerocos dulu. Yang lihat Isa lahir di pohon kurma itu siapa saksinya? Nah sekarang kalau di kandang domba, sekarang saya tanya, nutrisi apa yang mau dimakan oleh ibunya Yesus? Nutrisi apa? Isa lahir di pohon kurma, yang lihat siapa? Ya. Malaikat dong.
host. Oh, malaikat loh, dia datang ke dunia kok cuma dilihat malaikat kan seharusnya ada orang-orang yang orang-orang Arab ada yang datang ke dunia kok cuma dilihat malaikat. Anak yang suci. Dia mengandung anak yang suci, dilindungi di dalam apa? Di dalam perlindungannya malaikat. Nah, sekarang kehadiran Isa dibimbing oleh malaikat, diberikan rezeki apa? Ketika ada di bumi ini, yaitu pohon kurma. Jangan ditaruh di kandang domba, makan apa? Memangnya makan rumput? Kan nggak mungkin. Kalau di bawahnya pohon kurma, disitulah rezeki yang dimakan oleh ibunda Maria. Sangat mulia. Nah, saya mau tanya ini, orang Arab ada yang lihat Isa datang di dunia nggak? Kamu kecil, goblok sekali kamu host. Yang Isa Lebar nggak masuk akal semuanya host. Kalau orang ngomong kamu dengar, orang dengar, kamu jangan nyautus terus. Kamu host tuh goblok sekali. iya, host dia nerocos. Iya, host nggak apa-apa dia. Ini agama ini ngomong dulu, Pak. Pantas namanya bingung agama. Masa Yesus lebih duluan Biar daripada nggak bingung. Abraham? Bunda Maria aja lebih duluan Bunda Maria daripada Yesus. Tinggal Gimana akal aja bisa? yang bisa mencerna itu. Tinggal akal aja yang bisa mencerna. Sekarang begini, saudaraku. Katanya Yesus ada katakan, ancamannya loh Yesus itu. Yang coba menganggap dengar, Tuhan itu ada ancamannya Yesus. kalian buka di Kejadian 17, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Yesus katakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kalian coba buka. Gimana yang awal? Coba kalian buka Awalnya dulu. akhirnya apa? Al-Hadid 3. Enggak, enggak, kita buktinya aja, Bang. Buktinya aja, Bang. Yesus berakhir mati. Kalian buka dulu. Masa kalian punya ayat Al-Quran? Enggak, tidak kita bisa buktinya dibuka? aja, buktinya aja. Kalian kan mengaku Yesus disalib. Buktinya itu dia mati. Iya kan, Berarti perjanjian bukan yang lama, akhir, saudaraku. Iya, buktinya Perjanjian lama. gitu. Buktinya Coba dia berakhir mati. Coba saya jelaskan dulu ya. Perjanjian lama. Enggak, tadi banyak sekali kontradiksi Pak Bingung ini. Yesus Perjanjian- itu lebih duluan daripada Abraham. Kenyataannya Maria aja duluan Bunda Maria daripada Yesus, bahkan melahirkan Tuhan dia. Bayangin tuh. Iya. Jadi nggak masuk akal Pak Bingung ini bilang Kak, Yesus bagi lebih kamu. duluan. Kamu kan belum Iya. mengenal kebenaran. Buktinya manusia aja dia melahirkan Tuhan. Gimana mungkin? Sudah, Iya, kan? jawab ya. Gantian ya, supaya jangan dipotong, supaya kalian tahu, supaya kalian pinter lah. Ya tuh, supaya siapa tahu Tapi kalian di pinter, dalam ada yang Bible buta. itu- Ya silakan Pak Bingung. Kasih kesempatan Pak Bingung dulu untuk menjelaskan, silakan. Ya. Di situ kan Yesus kan dia bisa menyatakan di dalam Wahyu 1 ayat 8, aku Alfa Omega, aku yang maha kuasa. Nah, di situ Yesus juga katakan Coba di dibaca dalam sebelumnya, Bang. Coba dibaca sebelumnya itu. Coba sebelum ayat itu dibaca, coba. sebelum ayat mana lagi? Yang aku Alfa dan Omega itu sebelum itu coba. Coba dibaca secara lengkap aja. Wahyu berapa? Enggak yang kamu baca Wahyu- tadi loh. Aku Oh, yang Alfa Omega tadi. tadi. Tunggu saya buka ya, saya buka dulu. Coba kita buka sama-sama. Ya. Mana ya? Dulu, kamu goblok sekali ya. Gue kurang sopan kamu. Enggak mau benarkan terkait Alfa Omega itu perkataan siapa itu? Iya, kamu diam dulu host. Iya. Ini Hendrik dari tadi nyelatok tapi nggak ngomong. Gini deh, di dalam Wahyu itu kan mengatakan aku Alfa Omega, Ya. firman Tuhan Allah. Baca ya, Wahyu Bukan 1. firman Tuhan Yesus, bukan. Ya, Firman dengar Tuhan dulu. Allah. Aku Dengar adalah dulu. Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Oh, hostnya ini Ya, enggak mau maksudnya gini loh, dijelaskan, saya sudah bisa dipotong. luruskan. Terkait dengan Wahyu 1:8 tadi. Ini Yesus yang berkata atau Tuhan yang berkata? Sebab di sini Wahyu itu menerangkan, aku Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Hah? Firman Tuhan Allah. Apakah Yesus mengatakan dirinya Allah? Enggak. Yesus mengatakan Tuhan Allah kita. Hah? Sudah? Sabar dulu. Kan ada pernyataan Yesus. Jangan kau katakan aku baik. Yang baik hanyalah Tuhan Allah itu kita. muter lagi. Tuhan Allah kita. Habis Berarti ayat Tuhan 1 belum kita selesai, semua. muter lagi. Bukan. Kan ada pernyataan.
Bukan, kalau ini kau terangkan dengan Yesus, sedangkan Yesus memperkenalkan Tuhan Allah kita. Berarti kalau Tuhan Allah kita, Tuhannya Yesus juga Allah, Tuhannya kita umatnya yang umat Yahudi juga Allah. Itu yang harus kau pelajari, bro. Jangan kau memframingkan bahwa Wahyu 1:8, aku adalah Alfa Omega itu adalah Yesus. Sedangkan di sini terangkan, aku adalah Alfa Omega itu firman Tuhan. Iya toh, memang Yesus itu firman siapa Tuhan. Tuhan Allah ini siapa yang dijelaskan oleh Yesus? Iya toh, sedangkan hidup yang kekal mengenal engkau Allah, satu-satunya Allah, dan Yesus yang kau utus. Allah ini siapa? Allah ini siapa? Apakah Allah itu Yesus? Sedangkan Yesus menjelaskan dia adalah utusan Allah. Yesus itu utusan Allah. Hostnya jangan ngerocok, nanti mulutnya nanti berbusa, host. Jangan berbusa, ini jelas ini. Wahyu 1:8 saya bacakan ya. Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Lalu Yesus menjelaskan di dalam Matius, hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah, dan Yesus adalah utusan Allah. Coba baca ayat 2-nya. Bapak Yohanes ayat 3 baca ayat 2-nya coba. Nah, sekarang ini perkenalkan Yesus ini Yesus yang bohong atau umat Kristen yang bohong? Itu loh. Menjelaskan itu umat Kristen yang bohong atau penjelasan Yesus yang bohong? Kalau dari Wahyu ini jelas bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Ini merupakan firman Tuhan Allah yang diperkenalkan Yesus. Hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau Allah utus. Udah clear. Mana? Nggak ada orang Israel itu kenal dengan SBT loh. Nggak masalah, nggak mengenal SBT. Berarti yang Allah yang kau tulis ini harus dihapus. Jadi nggak ada orang Israel itu mengenal Tuhan negeri Mekah loh. Nah, sekarang kalau kau mengatakan itu, berarti kamu nampol sendiri apa yang di Alkitab kalian. Tuhan Allah berfirman. Mana Tuhan, mana Allah, mana yang berfirman? Ayo. Oke, saya bacakan ya. Supaya dalilnya ini. Kalau di PL semua itu menyatakan Tuhan Allah berfirman. Tuhan itu siapa? Allah itu siapa? Yang berfirman siapa? Sini belum dijelaskan sudah nerocos tuh. Bang Bingung, saya lagi pamer. Tunggu saya jelaskan ini Wahyu dulu. Kita Wahyu yang tadi saya bilang itu. Wahyu 1 ayat 8. Saya bacakan ya supaya kalian dengar semuanya. Yesus bilang begini, aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah. Tunggu dulu. Jangan kau bohongi lah dari sini. Jangan kau bohongi. Ada bang. Nggak ada kata-kata itu. Kata-katanya ini tak baca yang secara lengkap ya. Saudara-saudara kita juga biar dengar. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu siapa yang mengatakan? Firman Tuhan Allah. Bukan firman Tuhan Yesus, enggak? Terus baca semuanya. Kok yang berhenti ada, di situ? yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Ya, sebagaimana maha kuasa siapa? Sebagaimana yang dikatakan di PL. Sebagaimana yang dikatakan di PL. Tuhan Allah kita bukanlah manusia dan bukanlah anak manusia. Paham narasi. Ini parah, ini parah. Yesus sudah bilang, aku yang maha kuasa. Jangan kau kabulkan Pak ini. bingung baca Bible yang nggak benar. Wahyu 1 ayat 8 itu jelas yang kok. benar bunyinya itu. Benar kok. Aku adalah Alfa dan Omega. Siapa yang mengatakan ini? Adalah firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Ini yang mengatakan siapa? Firman Tuhan Allah, bukan firman Tuhan Yesus. Itu kan Yesus bilang, saya jelaskan ya. Itu kan tadi ayat 8. Ini kan ayatnya ini sampai ayat 20. Ini kan ayatnya ini sampai ayat 20. Ini kan ayatnya ini sampai ayat 20. Dia punya lanjutan ayat 17. Yohanes bilang begini, ketika aku melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
Nah, gini Bang. Yesus Oke, bilang oke. dia Oke. memegang kerajaan maut. Kalian ini. Tunggu dulu Bang. Tunggu Bang. Jadi sudah ya, Gini, saudara-saudaraku, ini karena Gini, waktunya istirahat. Satu aja Bang. Ini lagi seru ini. Silakan dilanjut Bang. dengan Ayo Satu aja, kita Bang. buktikan lain. Yesus Tuhan. Bang, satu aja Bang. Satu kali aja Bang. Satu pertanyaan Bang. Lagi seru. Yesus, Seru, Bang. Jangan lari dulu, Yesus jangan lari. mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang rasul atau utusan. Halo. Nah, Betul. yang akan membawa umat Israel mengenal Tuhan Allah gitu. Itu di Yohanes 12 ayat 49. Bapa Allah yang mengutus aku. Yesus rasul utusan Allah. Matius 15 ayat 24 sampai 26. Aku diutus hanya kepada umat Israel, Bani Israel, kaum Israel. Gitu bunyinya Bang. Masa masih bisa dibelokkan lagi. Jadi begini, oke saya jawab ya, terakhir ya. Kenapa Yesus datang kepada bangsa Israel? Dia tidak datang kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa dia harus datang kepada bangsa Israel? Karena tidak ada satu bangsa di dunia ini yang disebut sebagai mempelai Allah kecuali Israel. Makanya dia datang kepada bangsa Israel, dia tidak datang ke Amerika, Tapi dia kan dia tidak datang ke dengan Diterima nggak? Diterima nggak di Israel? Diterima nggak di Israel? Iya toh? Nah, Diterima nggak, dia Bang? datang kepada Israel, dia datang kepada mempelainya, kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya menolak dia, ya toh? Tapi kepunyaan menolak dia, makanya dia sampaikan kepada murid-muridnya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Sehingga berkat Abraham itu tercurah kepada bangsa-bangsa lain. Tapi di sini Makanya Bang, kita ini adalah umat pilihan Tuhan menggantikan bangsa tetapi Israel. Bang, Makanya tapi di dalam QS 3 ayat 55 dikatakan bahwa pengikut Isa kedudukannya lebih tinggi dari orang-orang kafir hingga hari kiamat, hingga Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Gini Bang. Amin. Tapi di situ Sudah selesai. Nanti mau ngikutin kamu sampai jam 4 pagi jangan tetap dulu aja lagi seru-seru ini. Nanti besok saya masuk lagi. Tanggung. Jadi yang perlu kalian planning poinnya bahwa kenapa hanya Israel, karena Arab itu bukan bangsa pilihan Tuhan. Kenapa ke situ lagi? Ismail keturunannya yaitu bangsa Arab. Di dalam Israel bukan Arab ya, Bang? 17 ayat 8 Israel bukan jazirah Arab ya? permintaan Abraham. Jazirah Yunani atau jazirah mana Israel? Jazirah Arab dong. Israel itu masuk jazirah Arab dong. Israel. Oke, jadi bangsa Arab itu bangsa yang ditolak Tuhan, makanya tidak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu kata Abraham ketika dia meminta kepada anaknya, sekiranya anak Makanya jangan ini bingung agama lah. berkenan hidup di hadapan Jangan Tuhan. menuhankan anak orang. Tidak. Jangan menuhankan Tidak. anak orang. Berhentilah. Itu saja. Jangan menuhankan anak orang. Semoga Tuhan Yesus menyelamatkan kalian kalau memang dia Israel masih jazirah Arab, Pak. Nih, Amin. Pak Bingung, saya bacakan dulu ya ancaman Yesus yang menganggap dia Tuhan. Mau saya bacakan ancamannya Yesus? Hah? Ada. Gini. Mau saya kasih itu ancamannya Yesus yang menganggap Yesus Tuhan. Kasih itu ancamannya Yesus yang menganggap Yesus Tuhan. Kabur, aduh. Nah ini Bang Pedrik ini, Bang Pedrik, predik, maju Bang Pedrik ini, Bang Pedrik, Bang Predik. maju Bang. Waduh. Doubling ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ajak Senon. Ya saya. Laju. Ayo Bang Pedrik. Ayo lanjut. Pak Amir, Pak Abdul. Yuk. Saya pamit dulu ntar ya. Saya mau minum bodex dulu, nyari bodex dulu Pak. Saya nyari bodex dulu ntar.
Puyeng saya. Lanjut yang banyak bodreknya. Ya, saya pamit dulu Pak, bentar saya naik lagi. Saya cari bodrek dulu Pak. Oke. Biar stabil di pikiran nih. Assalamualaikum semuanya, saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Ayo Bang Predik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kalau kita mempertahankan sama-sama mempertahankan Yesus atau Isa alaihissalam. Karena gini Bang, kalau di sisi kita umat Islam, kalau Yesus atau Isa alaihissalam itu seorang utusan. Dan narasi itu juga dibenarkan oleh perkataan Yesus itu sendiri di dalam Al-Quran. Iya, Yesus itu 84 ayat Bang itu. Ini Rasulullah ilaikum hai Bani Israel. Aku adalah utusan Allah untuk kamu sekalian. Sebagaimana Yesus katakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ini jadinya saling pelurusan ini. Saling meluruskan di antara kedua agama ini terkait kedudukan Yesus. Iya. Itu Bang. Makanya kita harus ngerti itu. Kita nggak saling menghujat, sesuai dalilnya masing-masing. Iya. Tinggal kekuatan imannya masing-masing aja. Dipahami dulu siapa Yesus menurut Yesus. Itu harus dipahami dulu. Abang, halo. Tapi silakan Pak Predik. Silakan Pak Predik. Saya mau ngopi dulu sambil ngerokok dulu. Gini Bang, namanya keimanan itu tidak bisa dipaksa oleh siapa. Iya betul. Mau percaya Tuhan anak-anak manusia kayak mempercaya apa kan itu kan urusan orang Bang. Kita kan, ya betul. Kita juga nggak maksakan Bang. Kita nggak bisa maksa Bang. Mau salahkan itu kan terkait dengan keyakinan umat Kristen atau umat Islam. Kedudukan Isa alaihissalam atau Yesus Christ itu di mata masing-masing. Ya, kalau di mata umat Muslim, ya memang benar Yesus adalah seorang utusan Rasulullah, utusan Allah. Sebagaimana Yesus katakan juga banyak itu di Bible bahwa itu utusan 84. Nah, terkait dengan pernyataan utusan itu yang lain, pemahaman antara Kristen dan Islam. Itu aja sih. Begini Bang, kalau menurut Islam, Yesus itu nabi atau utusan, itu urusan. Kita nggak urusan itu. Bukan Islam yang mengatakan Bang. Yesus juga mengatakan dia utusan di dalam Bible. Itu adalah Tuhan. Itu final Bang. Jadi tidak bisa dibuat oleh siapapun. Berarti itu Bang. Berarti Bang, Yesus bohong itu di dalam Yohanes 84 ayat itu mengaku dirinya utusan. Bohong berarti Yesus. Itu Yesus yang mengatakan Bang. Abdul, sebentar. Kamu jangan nyerotos. Kamu seperti anjing saja. Nyerotos. Gitu. Jangan ngomong gitu Bang. Ini diskusi. Enak aja lo. Nggak boleh ngomong gitu Gang. Nggak boleh. Kita mesti ngomong. Jangan sambung dulu Bang. Begitu. Iya, Abang juga tadi ngomong udah di Islam itu Yesus adalah utusan. Iya kan, saya akui. Nah, di Bible Bapak Abang juga itu ada 84 ayat yang Yesus sendiri mengaku dia utusan. Tapi Anda sekalian semua menganggap dia Tuhan. Itu masalahnya Bang. Begini Jadi, Bang. Biasalah Bang, nggak usah kasar-kasar ngomongnya, santai aja. Kita diskusi. Kalau keimanan Bapak Abang itu kita nggak akan ganggu-gugat. Cuma yang kita pertanyakan di Bibles ini. Lain yang di Bibles, lain yang diikuti sama saudara-saudara Kristen. Itu masalahnya Bang. Jadi kita masih luruskan kalau masalah iman, ya silakan Abang imani. Kami tidak mengganggu gugat itu. Itu iman Abang. Kami tidak masuk di kerana situ. Gitu aja ya Bang ya. Assalamualaikum, salam untuk semuanya para bapak-bapak dan para abang-abang dan para salam. Sangat menarik sekali pembahasannya malam ini ya. Menarik sekali pembahasan malam ini. Saya juga menarik dengan betul pertanyaan abang siapa Pak Ananias ya. Ya halo. Iya Pak. Sorry, jaringan saya agak ini, agak lalat. Silakan. Sedikit ada juga pernyataan dari saudara kita lah, asalnya
menurut Al-Quran bahwa Tuhan Yesus itu sebagai utusan. Karena Tuhan Yesus itu juga bisa dikatakan sebagai utusan, dan karena menurut juga imannya kita Kristiani. Saya orang Kristiani di sini, Pak. Tuhan Yesus itu sendiri dia juga 100% jadi Allah, dia juga 100% jadi manusia. Tapi kalau kita artikan secara manusiawi, secara pemahaman kita secara manusiawi, kajian-kajian sebenarnya keberadaan Yesus itu sendiri tidak, misalnya udah di luar menalar manusia lah, tidak bisa dikasih secara teori atau secara mungkin ilmu-ilmu secara pemahaman manusia. Makanya begini Bang Halo. Makanya ya. Bang Abdul kalau mau tentang Tuhan Yesus harus baca dari ayat terus sampai habis Bang, sampai menyeluruh baru bisa ngerti. Kalau hanya baca satu-satu ayat, Abang bingung sendiri Bang. Gitu. Jadi kita orang Kristen sudah dari Kejadian sampai Wahyu. Itu kita sudah tahu tentang ketuhanan Yesus. Begitu Bang. Jadi kalau abang mengatakan utusan itu urusan apa, bukan saya. Intinya saya tetap mengikuti Tuhan karena saya sudah bayar semuanya Bang. Begitu Bang Abdul. Jadi kalau berbicara itu kita masih bicara, abang diam. Nanti kalau abang bicara kita selalu diam dan dengar. Sama juga abang host. Abang host itu mau menang sendiri, ngomongnya nyercos terus. Kita mau ngomong nggak bisa. Bagaimana kita mau menjelaskan kalau ribut Bang? Bang host itu moderator harus mengamankan orang-orang yang masuk di situ. Abang bukan abang juga ribut sekali begitu Bang, itu juga salah Bang. Berapa ribut? Bagaimana orang menjelaskan tentang ketuhanan itu Abang? Jadi kita orang Kristen itu. Dah. Pak Ferdi, lanjut aja. Tak payah nak ngomong-ngomong yang enggak tu. Tak teruskan. Sekarang Yesus Tuhan atau antu atau apa? Ya menurut kami orang Kristen dia di situ Tuhan Bang. Di mana? Kenapa? Ada salahnya? Di mana ditulis di dalam Bible? Kalau saya mau menjelaskan juga abang nggak akan percaya tentang semuanya itu Bang. Bahwa begitu kita tahu Bapak memang ngawur ngibul lah, tapi lebih baik Bapak terangkan di Bible di mana dituliskan Yesus Tuhan dan di mana dikatakan sembahlah aku. Itu kan kebodohan Bapak, bukan kebodohan saya. Di mana-mana itu aja yang ditanyakan. Bapaklah terangkan. Itu kebodohannya di situ, walaupun kita terangkan juga tetap. Karena kebodohan itu bukan pemuji Yesus, kami yang Kristen. Kebodohan itu orang yang membaca kitabnya tapi tak paham. Itu yang bodoh. Tadi sudah kasih paham juga nggak ngerti bagaimana itu abang. Artinya begini, abang-abang ini hanya mau menceritakan kelemahan, kekurangan, kesalahan orang Kristen. Sedangkan kami aja tidak pernah menceritakan kelemahan Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran juga banyak. Al-Quran tak ada kelemahan. Aja. Ferdi Anabe, ini Pak Ferdi, ini kalau boleh nanya kita orang asli mana ya? NTT Bang, NTT Bang. Oh. Kalau saya Bang Nias. Ini izin host ini kalau boleh nanya dari mana ini host? Halo, host. Siapa yang bertanya nih? Saya ini Sinduru mau bertanya. Dia dari Jakarta. Oh, Jakarta. Oh ya, misalnya inilah sebagai perkenalan aja di sini. Misalnya kita harapkan. Bagus, mantap. Supaya saling kenal aja lah, tapi supaya pemahaman kita tentang iman kita masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pak Mir, kontennya aku turun Pak Mir. Ada itu Bang dulu ada, masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang dulu masih ada ini. Masih. Wilson mau naik juga satu ini, Kristen satu mau naik lagi. Bang Wilson. Pak, turunkan saya aja, Pak. Oke, nanti gantian ya. Kalau mau nanti minta naik ya Bang Zainon. Nanti minta naik aja. Ini Bang Wilson mau naik ini. Biar nemenin Bang Duru. Silakan. Ya, betul. Ya menurut saya ini Pak Host, kalau ini pertemuan melalui forum seperti ini kan kita juga harus hatinya bersifat lapang dada dan itu berjiwa besar kita untuk memberikan tanggapan pembahasan tentang inilah soal mungkin kita kajian tentang keimanan kita masing-masing. Sebenarnya kepercayaan masing-masing sebenarnya hak setiap orang itu sih. Akan tetapi untuk mencari kebenaran itu wajib memang kita gali beberapa pandangan-pandangan menurut siapa saja dan pengalaman juga iman kita sehari-hari. Sesuai dengan yang disampaikan oleh beberapa rekan-rekan tadi, Yesus itu hanya sebagai utusan. Dan saya juga mengatakan di situ memang juga Yesus dikatakan sebagai utusan. Dia juga rasul, dia juga sebagai guru. Banyaklah, soalnya dia. Bang Duru denomnya apa Bang? Bang Duru dari denom apa? Deno kurang paham itu Bang. SJ Katolik atau Protestan ini? Saya atau Katolik. Unitarian? Katolik Bang. Oh Katolik. Ya. Oh iya. Silakan. Saya Katolik Bang. Nah itu Bang, karena kalau kita kaji masalah ini Bang, masalah pemahaman tentang Yesus itu sendiri, kenapa dia jadi Tuhan? Karena menurut iman kami Kristiani itu, kami telah hanya mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah, Yesus itu 100% jadi manusia, 100% jadi Tuhan. Kenapa dia dikatakan jadi Tuhan? Karena ada dari penciptaan dan sebelum dia diciptakan dia sudah duluan lah firman itu bersama-sama dengan dia. Nah dari perbuatan nubuat yang telah dia buat, makanya narasi abang itu sudah benar jadi Tuhan tadi ya. Halo ya. Tadi juga katanya diciptakan. Yesus jadi Tuhan tadi sudah benar. Halo, kurang itu. Karena saya baru dengar ini Bang, Yesus jadi Tuhan itu loh. Dari narasi teman-teman Kristen biasanya nggak seperti itu. Iya. Enggak, tadi abang juga mengatakan waktu Yesus diciptakan. Itu gimana itu? Halo Bang, kalau kita kaji di sini Bang, memang pemahamannya kita memang masih mendalam sekali Bang, karena mohon maaf tentang hal-hal sedemikian, mungkin ada orang-orang tertentu yang ahli untuk mengartikan itu semua, karena tanpa juga dukungan kitab atau pasal-pasal juga kita ngawur nanti saya menjelaskan. Karena saya juga spontan aja di sini tadi Bang, untuk apalah saya ikut ambil bagian lah sedikit untuk itu. Dan kalau memang hanya satu pasal aja diartikan semua kitab suci ini, ya memang bisa diartikan ke hal lain akan dia. Tapi kalau dikaitkan dengan pasal-pasal lain berkesinambungan dia nanti, barulah situ nanti arahnya jelasnya apakah arti sebuah itu, apa pernyataan-pernyataan yang terkutip dalam satu pasal itu. Karena setiap pasal itu ada referensinya semua, tidak hanya satu pasal itu. Sebagian orang-orang kita rasanya orang kita Muslim mengartikan hanya satu pasal saja, satu pasal oke lah, hanya satu pasal ini Yesus sebagai utusan, mungkin hanya satu pasal aja diartikan, akan tetapi sebenarnya di pasal-pasal itu ada bagian referensi pendukung ayat-ayat itu lagi, sehingga disatu padukan dan disitulah ditemukan bahwa inilah artinya. Sudah Bang. Sudah Pak. Oh iya. Ya benar itu Bang. Kalau masalah keimanan itu kan keimanan
Bang Nahru ya. Kita nggak mau ikut campur, kita nggak mau memaksakan. Ya, Cuma kadang-kadang kan teman-teman Kristen ini kadang-kadang bertentangan sekali dengan Bibelnya itu sendiri. Iya, Bang. Di mana di dalam Bible itu sendiri Yesus mengatakan bahwa dia itu, ini Yesus sendiri loh, Bang, yang mengatakan bahwa dirinya itu adalah utusan. Betul. Iya, tapi teman saudara-saudara kita Kristen itu menganggap dia Tuhan gitu loh. Itu yang kita pertanyakan gitu, Bang. Kalau masalah Abang mau ngimani Yesus adalah Tuhan itu ya monggo silakan, Bang. Iya kan? Cuma yang kita permasalahkan yang tercantum di dalam Bible ini, di pasal-pasalnya banyak sekali yang Yesus sendiri mengaku bahwa dia adalah hanyalah utusan gitu loh. Nah, tadi juga Abang mengatakan bahwa pada saat Yesus diciptakan itu ceritanya gini bla bla bla. Tadi Abang kan ngomong gitu. Ya benar nggak, Bang, tadi? Ya. Tadi saya sempat dengar Abang waktu pada saat Yesus diciptakan. Benar nggak, Bang, ya? Bukan diciptakan, Bang. Ya tadi apa saya yang salah dengar tadi waktu saat Yesus diciptakan. Apa gimana, Bang? Coba diperjelas. Dia bukan diciptakan karena dia yang menciptakan kan. Firman dia itu yang menciptakan manusia ya? Berarti dia yang menciptakan manusia ya? Dia kan firman, dialah firman Allah. Firman iya. Allah. Maksudnya berarti dia yang menciptakan manusia, langit dan bumi dan manusia gitu ya? Allah dan firman adalah Allah, itulah. Enggak, pertanyaan saya, Bang, berarti benar itu Yesus yang menciptakan manusia, Bang. Kata Bapak Abang tadi itu. Abang kan tadi manusia kan? Berarti Yesus ya yang menciptakan manusia. Oh, bukan, Bang. Kalau soal itu, Bang, kalau kita di Kristen atau Katolik itu kan ada Allah Tritunggal, Bang. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kalau Allah Bapa itu Allah Bapa itu siapa, Bang? Tuhan juga Allah bukan? Itu Allah Bapa itu, Pak. Bang, itu pencipta. Pencipta. Kalau yang Roh Kudus siapa, Bang? Allah Bapa itu, Allah Roh Kudus itu, Allah Putra itu, itulah yang kita katakan itu sesuai dengan iman kita Kristiani itu, Bang. Itulah Yesus sendiri, itulah Allah Putra. Yesus. Yang satunya lagi siapa? Firman. Apa siapa? Allah Roh Kudus. Yang satunya lagi? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu Tritunggal, Bang. Kudus. Yang tiga ini yang Tuhan yang mana, Bang? Dia hanya satu, Bang. Dia hanya satu. Tapi hanya saja kontraknya saja, hanya reinkarnasi menjadi 3 bagian. Oh, berpencar menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian itu kan reinkarnasi enggak? Ya, berarti 3 bagian ini kan berarti masing-masing punya tugas gitu ya. Kalau 3 bagian, kan 3 bagian itu berarti ada 3 oknum. Karena 3 bagian ya. Begini Pak Abdul. Satu. Begini Pak Abdul. Ya, gimana? silakan. Begini Pak Abdul. Iya. Bisa kalau menurut kita Kristen, Tuhan berinkarnasi menjadi itu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ada ayatnya itu ya, ada dalilnya berinkarnasi itu ada ya. Coba Pak baca sendiri dari Alkitab Bible itu Pak baca sendiri, nggak usah kita. Ya di mana kira-kira, Bang? Ada di mana kira-kira tertulis berinkarnasi? Kalau Perjanjian lama nggak ada. Kalau saya bukan pakar Alkitab. Enggak, iya bukan. Memang kita semua bukan pakar, Bang. Setidak-tidaknya kan Abang ngomong gitu kan ada landasannya kan, ada patokannya, ada yang dipercayai bahwa ada tertulis. Karena kitab ini kan Bible ini kan Abang nganggap dia itu kitab suci kan. Pak Abdul bukan saja Alkitab, Pak Abdul baca saja Alkitab. Ya di mana? Mencari tahu di dalam. Di Markus, di Lukas apa di mana gitu, Bang? Biar teman-teman bisa lihat. Saya nggak bisa jelaskan itu. Oh iya, sulit kalau gitu. Saya bantu ya Bang Wilson ya. Itu ada di 1 Yohanes 5:7. Bang Amir, izin saya digedein boleh, saya membukain data nih biar dibaca nih sama teman-teman.
Saya mau Iya. bantu nginjilin Bang Wilson sama Bang Duru. Siapa ini, Pak Abdul atau Bang Duru? Iya, siap. Saya blank Bang Amir, tolong digedein Bang. Ini yang hitam saya. Yang hitam, saya yang hitam. Bukan itu Bang Amir. Oh, bukan yang ya? hitam gambar Superman. Oh, nih yang hitam, yang hitam. Batman. Iya. Black. Makasih, maaf merepot ini Bang Amir. Oke, itu ada di 1 Yohanes 5:7. Kok nggak bisa open cam ya? Bang Amir, ya. Kok saya nggak bisa open cam ini? Kok saya nggak bisa open cam ya? Seharusnya bisa dong. Coba lagi. Udah berapa sampean? Udah 1.500, 1.400. Nah, coba di ini kan lagi. Seharusnya bisa. Harusnya Bang. Bisa kok. Enggak ada. Dicek dulu. Itu Oke, nggak apa-apa. Nih saya bacain aja ya, ini saya bantu ya Bang Wilson ya. Itu ada di 1 Yohanes 5:7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Seperti betul, itu ya Bang. Konsepnya ya. Betul ya? Iya betul. Oke, tapi ya ini ada tapi ya. Ini adalah ayat sisipan. Ya, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kira aslinya sebuah catatan pinggir. Halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karena bagian ini pasti tidak asli. Sinonim tidak asli itu palsu. Nah, bagaimana Abang bisa meyakini keimanan kalau sebuah panduan itu adalah palsu atau tidak asli? Silakan Bang, silakan. Nah, di Bilangan 23:19 juga, Tuhan bukanlah manusia atau anak manusia. Boleh saya dibantu menjelaskan ya, Bang? Coba ulang, Bang. Yang diulang yang mana? Yang 1 Yohanes 5:7? Yang terakhir itu, Bang. Oh, Bilangan 23:19. Oh. Tuhan bukanlah manusia atau anak manusia. Itu di tafsirannya di Alkitab Sabda. Nah, kalau abang tadi menyampaikan di 1 Yohanes 5:7 merupakan konsep ketuhanan dari Abang, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini ayat, dan ketiganya adalah satu. Ini ayat sisipan loh, Bang. Maksudnya ayat sisipan ini, Bang, maksudnya gimana, Bang? Ya, seharusnya Abang yang jelasin ke kita. Ya, karena itu, ya saya baca lagi ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani. Saya nggak bisa open cam apa gimana ini ya? Paling tua. Belum set mungkin. Coba open cam lagi. Harusnya bisa Bang, udah 1.500 bisa itu. Coba tak cek berapa. Iya Bang. Iya tadi masih bisa saya di tempat Bang Dolar. Oh, sampai cuma 364. Hah? Saya yang blank, Bang. 364. Masih 364. Enggak tadi saya bisa 1.400. 1.400 bisa itu, saya, tapi Bang. mungkin Abang belum save. Bisa dulu disimpan dulu, diklik itu kameranya terus disimpan. Hidupkan kameranya terus disimpan. Iya, biasanya kan ada di sebelah mic ini kan ada tombolnya ya. Coba saya turun dulu Bang, izin sebentar saya coba naik lagi ya. Ya, silakan. Boleh. Cepat tak cek dia itu sudah berapa ini. Tadi saya lihat itu pengikutnya yang 1.400, mengikuti 1.400. 1.400 dia pengikutnya Bang Amir. Udah bisa sebenarnya. Dia udah 1.400.
Wah, ya ini kayaknya lagi nggak beres nih TikTok. Nah, saya bacain aja, saya bacain ulang ya Bang ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kira aslinya adalah sebuah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli. Saya di sini tidak memelintir, saya hanya membaca apa yang tertulis. Seharusnya ini Abang yang menjelaskan ke kami gitu, biar kami paham tentang konsep ketuhanan Abang. Kalau Abang tadi mengatakan keimanan Abang berdasarkan 1 Yohanes 5:7, dan ini Bang, tidak hanya di 1 Yohanes 5:7, saya menemukan 925 ayat. Oh. Iya. Gawat itu. Silakan Bang, ditanggapi Bang. Aduh, kenapa? Untuk memperkuat, hanya untuk memperkuat Trinitas itu tadi ya. Monggo Bang Wilson, biar kita teredukasi. Santai aja Pak, kita diskusi aja. Benar Bang Amir, benar Bang Amir. Di Matius juga ada, di Lukas juga ada, di Yohanes juga ada. Nanti kalau saya banyak nih yang pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Abang. Salah satunya ini dulu deh. Izin nih sama Bang Hos nih. Monggo, mantap, lanjut. Yang penting tidak menghujat. Silakan. Silakan Mbak Wilson. Bang Santai Wilson. aja Pak, kita diskusi aja. Santai aja Bang. Santai Bang. Kenalin Bang, saya Blank Bang dari Citayam Bang. Bang Wilson dari mana nih? Saya dari NTT. Dari NTT, Bang Wilson itu dari NTT. Katolik dia. Dari kekatolikan. Monggo. Silakan Bang Wilson. Iya Bang. Saya Katolik. Silakan Bang. Diskusi santai aja Pak. Masih apa lagi Bang? Saya baru ikut baru buka sekali ngikuti, jadi saya belum tahu apa yang tema ini malam. Nah, terkait dengan Abang maunya temanya apa? Diajukan aja ke host. Nanti kalau host izinkan kita lanjutkan diskusi ini. Ini juga ada Bang Abdul, ada Bang Anias. Abang boleh pilih salah satu dari kami atau dengan host juga boleh. Diskusinya sama siapa? Bukannya begitu host? Hostnya pemantau aja. Nanti diprotes sama dengan Bang. Monggo lanjut. Kalau Bang Wilson menginginkan diskusi seperti itu, kita ngikut aja. Atau misalnya Abang mau ngajukan tema, boleh ajukan ke host. Atau Abang mau pilih salah satu dari kami yang bertiga di sini, biar nggak kelihatan rebutan, atau merasa Abang dikeroyok. Kalau kita di Islam Bang, kita mainnya fair. Kita face to face boleh. Diskusi adil gitu loh. Naikkan satu lagi mungkin yang dari Kristen Pak Amir. Kalau ada. Iya. Bentar, tak cari dulu yang dari kekristenan. Silakan yang via kekristenan yang mau ingin memperkuat keimanannya, silakan diskusi santun di sini untuk mengikuti atau mau minta naik. Silakan minta naik. Kalau saya iman yang kita jalani itu semua menuju satu Tuhan, tapi jalannya berbeda. Kemudian sebagai orang Katolik, saya sih tidak pernah, kami Kristen Katolik itu tidak pernah mau menyinggung siapapun. Pilihan siapapun itu tujuan yang terbaik untuk dia. Keselamatan kita manusia itu terletak dari perbuatan kita di dunia ini. Itu tujuan. Oke, Bang, gini aja deh Bang. Kalau kita yang ringan-ringan aja, pertanyaan saya ringan yang ringan lah ya. Bang, saya ingin tahu Bang, ya, Yesus itu anak tunggal, anak sulung, anak Allah, atau anak Maria, Bang?
pertanyaanmu itu bisa menjebak. Kedua, tidak perlu saya jawab. Karena apa? Supaya tidak menjebak, bagaimana cara Abang menjelaskannya kepada saya kalau Abang anggap itu pertanyaan jebakan? Soalnya yang saya sebutkan itu ada di Alkitab semuanya loh, Bang. Atau saya diam aja deh sama Bang Abdul sama Bang Anies. Dilanjut abang-abangku. Saya stay dulu. Kayaknya Bang Wilson masih belum terbiasa ini dengan saya. Iya, dia masih belum biasa diskusi. Ya, jelasin aja dengan keyakinannya Bang Wilson terkait dengan apa yang ditanyakan Bang Zong tadi. Silakan Bang Wilson. Enggak menghujat, enggak akan menyalahkan, itu kan keimanan Bang Wilson. Monggo. Bang Wilson. Mungkin seperti ini Bang Wilson. Setiap pertanyaan yang diajukan, atau di sini Abang juga boleh bertanya kok. Abang tidak ya, bertanya wajib deh. Silakan untuk bertanya. ditanya. Ya. Nah, yang harus kita sepakati dulu, apapun itu pertanyaannya, yang nama pertanyaan itu tidak ada salah dan benar. Karena indikatornya bukan seperti itu sebuah pertanyaan. Nanti jawabannya pun, itu tidak ada juga nanti indikatornya jawabannya itu benar dan salah. Karena kita di sini bukan lagi ujian, kita lagi diskusi seperti itu. Jadi santai aja. Saya begini saja, kalau memang kita mau fair, saya bukan pakar Alkitab, saya umat yang menjalankan iman saya. Saya bisa minta dari Pak mereka, bisa tidak debat dengan seorang pakar kekristenan dan ditonton langsung oleh kita semua. Yaitu saya kasih orangnya itu namanya Christian Prince. Coba Pak mereka, karena itu beliau itu selalu keluar channelnya itu meminta orang Indonesia berdebat dia soal agama, kekristenan dan Muslim. Saya minta itu saja. Dia selalu minta. Christian yang orang Manado itu ya Bang ya? Bukan, Christian Prince itu orang Arab. Itu yang orang Arab. Itu bukan yang di YouTube itu ya. Skipnya itu. Skipnya itu dia selalu minta. Saya sebutkan saja ya, dia selalu minta. Novel Pak Mumin, Habib Rizik, dia pernah minta itu untuk diskusi melalui para nabi. Kemudian kalau penyampaian bos bahwa dia bukan manusia, bukan anak manusia. Kalau bukan manusia, bukan anak manusia. Dalam konteks ini saya tidak terlalu untuk masuk sampai ranah soal Alkitab. Karena saya bukan pakar. Sekarang saya mau tanya di Bang. Sifat Tuhan itu maha kuasa. Yang sekarang saya hanya mau meluruskan bahwa kenapa selalu arahnya ke Kristen. Pembahasannya selalu Kristen. Emang di Indonesia sudah, hanya Bang. Muslim sama Sudah selesai Kristen. pertanyaan. Soal itu pertanyaannya. Coba dulu. Itu pertanyaannya sekali ya, Bang. Itu Oke, siapa nih abang-abang yang mau jawab? Silakan Abang Abdul atau Bang Ajak yang mau jawab. Nanti saya belakangan aja. Saya coba kasih ini dikit ya. Kenapa yang selalu diperdebatkan itu antara Islam dan Kristen? Karena gini Bang, di dalam Bible Abang itu ada yang namanya kata, kalau sama Buddha, Hindu itu kita nggak pernah debat karena memang sudah artinya mereka jelas itunya. Jadi dia punya bahasa sendiri dalam beribadah. Kalau di Kristen enggak,
ada kata Allah, ada kata Rasul, ada kata firman. Nah, yang jadi masalah ini kata Allah, Bang. Allah itu adalah sesembahan kami, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi di Kristen itu mengatakan Allah punya anak, Allah itu Roh Kudus, Allah anak Allah melayan-layan di ini Roh Kudus. Itu masalahnya, Bang. Jadi kita mau meneruskan karena di dalam perjanjian lama itu kata Allah itu nggak ada. Itu masalahnya, Bang. Kata firman, Rasul, wah ini. Itu yang jadi masalah, Bang. Kalau di Hindu itu agama Hindu sama Buddha itu mereka punya jati diri. Kalau di Kristen kan nggak punya jati diri karena mencomok kata-kata Allah dari Al-Quran. Al-Quran itu dari bahasa Allah itu dari bahasa Arab, Bang. Itu yang jadi masalah. Anda lahir itu 300 tahun sebelum Masehi. Kristen itu sudah ada sebelum Anda ada. Nah, sekarang kenapa dicomot kata Allah kalau memang? Harusnya Allahmu dan Allahku sebutannya sama, tapi nggak Anda ada, harus Bang. Di dalam Bible perjanjian lama itu nggak ada kata Allah itu, Bang. Nggak ada. Ada. Saat zamannya Abraham itu Dimana, sudah Bang? dikatakan Allah. Di mana, Bang? Tidak ada. Sekarang Coba di mana? Agamamu, kalau kita mau runut lagi, agamamu dan agamaku, kami duluan berdiri kalau kita soal debat agama. Hadirnya Kristen itu sebelum ada Muslim. Iya, tapi masalahnya Bible ini di dalam terjemahan LA itu mencomot kata-kata dari Al-Quran yaitu Allah. Nah, kalau mencopot, Islam belum lahir, Islam belum ada, Kristen sudah ada, mencopot bagaimana? Iya, kenapa? Buktinya. Dan itu terjemahan kapan? Tahun berapa? Duluan mana Islam? Waktu yang terjemahan LA itu, Bang. Duluan mana Islam? Dari terjemahan itu, perjanjian baru. Duluan mana? Coba Anda ke sejarah itu, Muhammad itu sudah ada, Nabi Muhammad dengan udah jangan lari ke Muhammad pula. Bukan. Lu itu mencuri nama Tuhan. Mencuri, benar. Ada bukti tidak kami mencuri? Ada. Terang. Ada. Bahasa asli dari kitab Anda itu adalah Yunani. Ya. Itu Ibrani. kalau dalam bahasa Aram dan Ibrani itu tidak ada kata Allah, nggak ada. Yang ada apa? Theos, logos, hologos. Dan apalagi Bapa. Bapa itu menunjukkan kepada siapa? Kepada dewa. Ibrani awalnya. Ya, Ibrani baru ke Yunani. Perjanjian baru Yunani. Baru ke Roma. Ya, ada Jadi nggak ada tuh kata Allah, nama Allah di sana. Ibrani. Bahkan kata salib pun nggak ada ya. Bahkan kata salib pun kata Arab tidak. Jadi Anda menyampaikan Yunani itu salah. Kita tuh dari Ibrani juga. Dasarnya dari Ibrani. Di perjanjian lama itu Anda menggunakan Ibrani. Di perjanjian baru itu sudah kepada Yunani, ya, yang ada logos, theos dan hologos. Coba Anda buka lagi. Coba Anda buka apanya? Lagi. Mau buka kemana, Pak? Mau buka apa? Baju. Aduh. Allah tuh ada juga di Ibrani itu. Coba Anda buka Coba lagi. diterjemah ke bahasa Ibrani. Jadinya Theos itu, Bang. Nah, baik, saya keluar, saya cek dulu, baru saya masuk lagi ya, host. Supaya saya mau kabur ya? Mau kabur ya? Silakan. Ini alasan hotel. Kalau saya nggak kabur. Kalau saya nggak kabur. Kalau orang kami orang NTT itu tidak pernah kabur. Kalau mau fight ya fight sampai selesai. Ya udah, cari dulu baru fight naik. Saya cari dulu baru saya masuk. Ya. Silakan. Di bawah otaknya di bawah tau, jangan ketinggalan. Siap. Ibu jangan ngomong begitu.
Lu jangan ngomong begitu, otak apa lu? Dah. Pergi cari dulu. Sudah. Nanti yang bahasa Yunani ya, Pak ya. Mungkin di Yohanes 1 ayat 1 juga dicek dulu bahasa apa yang dipakai. Lu ngomong begitu bodoh sekali lu. Emang bicara Apa otak apa lu? Lu bilang otak apa lu? Ya, lu bicara nggak pakai otak. Lu yang nggak ada otak. Orang bilang keluar dulu, lu nggak tahu. Ada otak. Bible nggak ada nama Lu di Allah. mana lu? Comot-comot. Nggak malu. Lu di mana lu? Lu di mana Di lu? Malaysia, Johor Bahru. Di mana lu? Malaysia, Johor Bahru. Manusia. Di TV ya. Bilang aja kalau di Indonesia. Oke Pak Wilson boleh cari dulu. Nanti kalau berapa menit kira-kira Pak Wilson? Kabur. Berapa menit nanti?